Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aidi Sifaradiba Azara selaku moderator dari kelompok 3 yang terdiri dari Esti Mistiawati, Mahin Mubsrah, Rahmawati Agustina, dan yang terakhir Siti Dalilah. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelaskan kepada kalian semua tentang topik pembelajaran kita hari ini, yaitu perjuangan fisik. Untuk materi selengkapnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Maka dari itu, saya persilahkan Mahin untuk menjelaskan materi yang pertama. Baik, terima kasih Diba. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjuangan fisik dan kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Perjuangan fisik. Perjuangan fisik merupakan perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan penjajah dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan ini diwarnai oleh beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia, di antaranya Pertempuran Surabaya, Pertempuran Palangan Semarang, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Peristiwa Merah Putih di Manado, Agresi Militer Belanda I, Agresi Militer Belanda II, dan Serangan Umum 1 Maret 1949. Selanjutnya, kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia terjadi setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Masuknya sekutu ke Indonesia diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintah Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Pasukan sekutu dan Belanda sampai di Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 di Sabang, Aceh. Setelah itu, dengan dipimpin oleh Hubertus van Mook, NICA tiba di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Awalnya, kedatangan sekutu disambut dengan sikap terbuka dan antusias oleh rakyat Indonesia. Namun setelah rakyat Indonesia mengetahui kedatangan sekutu diboncengi oleh NICA, rakyat Indonesia bersikap sebaliknya. Hal ini terjadi setelah rakyat Indonesia mengetahui bahwa tujuan kedatangan NICA adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda. Situasi semakin memburuk ketika NICA mempersenjatai bekas tentara KNIL yang baru dibebaskan dari tahanan Jepang. Setelah mempersenjatai, NICA dan KNIL yang didukung Inggris melakukan provokasi dan teror yang menyebabkan terjadinya pertempuran di daerah-daerah seperti di Surabaya, Medan, Ambarawa, Manado, Bandung, dan Sukabumi. Untuk merundingkan mengenai status kemerdekaan pihak Belanda di Indonesia yang pada saat itu diwakili oleh Sultan Syahrir. Pertempuran tersebut berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 November 1945 di Desa Linggarjati, dan hasil perundingan itu disebut dengan Perjanjian Linggarjati. Namun, Belanda merasa kurang puas akan perjanjian tersebut dan tetap melakukan provokasi-provokasi yang membuat perlawanan di berbagai daerah di Indonesia terjadi. Alasan yang melatar belakangi kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia adalah Belanda yang masuk kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia. Sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu merasa bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Siti Dalila untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, terima kasih Mahin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu Pertempuran Surabaya. Waktu berlangsungnya sekitar 27 Oktober sampai 20 November 1945. Tokoh yang terlibat yang pertama ada Dr. Sutomo atau Bung Tomo, yang kedua ada Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, yang ketiga ada Mr. W.V. C.H. Blackman, yang keempat ada Jenderal D.C. Hawthorne, yang kelima ada Jenderal Robert Manser, yang keenam ada Kapten Huyer. Latar belakang peristiwa tersebut adalah kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East di Tanjung Perak, Jakarta, dengan tujuan mengamankan tawanan perang, melucuti senjata tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Selain itu, dilakukannya pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia, serta pasukan Inggris pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Selanjutnya ada Pertempuran Palangan Surabaya. Waktu berlangsungnya sekitar 15 Oktober sampai 20 Oktober
1945. Latar belakang peristiwa tersebut adalah kedatangan pasukan Nika dan pasukan Inggris yang datang kembali dan berusaha menggoyahkan pemerintahan RI yang sudah terbentuk. Pasukan sekutu mendarat di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut ada Mr. Wongsonegoro, Jenderal Nakamura, Kasman Singodimedjo, Sudanko Mirza Sidarta, Dr. Soekaryo, Dr. Karyadi, Dr. Sunarti, Mayor Kido. Selanjutnya, pertempuran Bandung Lautan Api. Waktu berlangsungnya sekitar 17 Oktober 1945 sampai 23 Maret 1946. Latar belakang peristiwa tersebut adalah tuntutan Brigade McDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dilucuti oleh pemuda ke pihak sekutu. Yang kedua, ada tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang ketiga, ada ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara pada tanggal 29 November 1945. Yang terakhir, rencana untuk membangun markas sekutu di Bandung. Tokoh yang terlibat ada Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Sultan Syahrir, Aji Bastaman, Mayor Rukana, Ismail Marzuki. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Esti Mistiawati. Dipersilahkan. Terima kasih Siti Lillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berlangsung pada 13 Oktober 1945 sampai April 1946. Latar belakang peristiwa ini, yang pertama, bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Yang ketiga, ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Tokoh yang terlibat, yang pertama, Tengku Muhammad Hasan. Yang kedua, Dr. Ferdinand Lumban-Tombing. Yang ketiga, Jenderal Soeharjo Harjowajojo. Yang keempat, R. Soeharjo Harjowajojo. Yang kelima, Brigjen T.E.D. Kelly. Yang keenam, Ahmad Tahir. Dan yang ketujuh, Abdul Karim. Selanjutnya, materi tentang pertempuran Merah Putih di Manado. Waktu berlangsung pada 14 Februari 1946. Tokoh yang terlibat, Residen Manado Bernard Wilhelm Tlepien, Letnan Kolonel Carles Koustaulu, dan Sersan SD Wisan. Latar belakang pertempuran Merah Putih di Indonesia. Kronologi peristiwa Merah Putih di Manado berasal dari kabar kemerdekaan Indonesia. Saat itu, masyarakat di Manado baru mengetahui kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus 1945. Setelah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, masyarakat Manado bergegas mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat termasuk kantor-kantor bekas penjajah Jepang. Meski sudah merdeka, Belanda masih ingin menguasai Manado. Pada Oktober 1945, pasukan Belanda atau Netherlands Indies Civil Administration atau disebut NICA datang ke Manado. Saat itu, masyarakat Manado dengan tegas menolak Belanda. Perlawanan rakyat Manado pun dimulai. Suasana di Manado dan sejumlah daerah seperti Tomohon dan Minahasa pun memanas. Puncaknya terjadi pada 14 Februari 1946. Residen Manado Bernard Wilhelm Tlepien, Letnan Kolonel Carlos Koustaulu, dan Sersan SD Wisan menggerakkan pasukannya untuk mengambil alih markas militer yang dikuasai Belanda. Rakyat ini dari kalangan pribumi pun ikut dalam penyerbuan itu. Mereka pun mengibarkan bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Rakyat juga tak segan-segan merobek bendera warna Belanda menjadi bendera merah putih. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Rahmawati. Terima kasih Esti Mistiawati. Selanjutnya saya akan membacakan tentang perjuangan fisik agresi militer Belanda 1 sampai dengan serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, perjuangan fisik agresi militer Belanda 1. Waktu berlangsung yaitu tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947. Latar belakang peristiwa yaitu 1. Belanda ingin menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Pulau Jawa dan Sumatera.
untuk membantu perekonomian mereka yang mengalami krisis pasca. Yang kedua, Belanda tidak terima dengan hasil perundingan Linggarjati yang sudah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Yang ketiga, adanya keinginan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia menolak ultimatum dari Van Mock untuk menarik tentara Indonesia sejauh 10 km dari garis demarkasi. Dan ada pula tokoh yang terlibat, yaitu 1. Sudirman, 2. Simon Hendrik Spoor, 3. Alvin Spoor, dan yang terakhir Hubertus Van Mock. Yang selanjutnya adalah pertempuran fisik agresi militer Belanda II. Waktu berlangsung pada tanggal 19 Desember sampai dengan 20 Desember 1948. Latar belakang peristiwa, yaitu agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai dengan 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Tokoh yang terlibat: 1. Sudirman, 2. Jenderal Abdul Haris Nasution, 3. Jenderal Simon Hendrik Spoor, dan 4. Jenderal Meyer. Yang selanjutnya adalah serangan umum 1 Maret 1949. Waktu berlangsung adalah tanggal 1 Maret 1949. Latar belakang peristiwanya yaitu pada Desember 1948. Belanda melancarkan serangan di Indonesia yang disebut agresi militer II dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Selain itu, Belanda menawan para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir yang ditangkap dan dibuang di Pulau Bangka. Dengan serangan ini, Belanda hampir melumpuhkan perjuangan kemerdekaan. Karena keinginan para pejuang kemerdekaan untuk menunjukkan bahwa perjuangan dan eksistensi negara Indonesia masih ada. Dan ada pula tokoh yang terlibat, yaitu pihak Indonesia. 1. Sultan Hamengkubuwono I-X, 2. Kolonel Sudirman, 3. Kolonel Bambang Suegeng, dan yang terakhir adalah Letnan Kolonel Soeharto. Dan dari pihak Belanda itu ada 1. Mayor Jenderal Langen, 2. Mayor Jenderal Meyer, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Ayudisti Faradiba. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Jadi teman-teman, kesimpulan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya ialah perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti begitu saja setelah diproklamasikannya kemerdekaan, melainkan ada perjuangan lainnya seperti perjuangan fisik, di mana perjuangan ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan penjajah dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuasaan militer oleh bangsa Indonesia yang ditandai dengan beberapa peristiwa seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Palangan Semarang, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, peristiwa Merah Putih di Manado, agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II, dan serangan umum 1 Maret 1949. Perjuangan fisik ini diawali dengan kedatangan sekutu dari Belanda ke Indonesia yang dilatar belakangi oleh Perang Dunia Kedua dan keinginan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat dengan mudah dipahami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan serta menyimak.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.